Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya pada kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai penginderaan jauh atau disebut juga dengan istilah remote sensing. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama berdoa agar otak kita mudah menyerap apa yang disampaikan oleh saya, dan juga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada dunia nyata. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan penginderaan jauh dengan tepat. Mahasiswa mampu memberi contoh jenis dan komponen penginderaan jauh dengan tepat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil penginderaan jauh dan mengaitkan dengan bidang teknik lingkungan. Oke, sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya nih ke Akang Teteh di sini. Ketika kalian mendengar kata bumi, apa sih yang terpikir pertama kali di pikiran kalian? Boleh silakan kalian tulis di chat, dan beberapa orang mungkin akan saya tanya di sini ya. Kalau menurut Teh Ekalia, kata apa sih yang terpikir ketika mendengar kata bumi? Halo Teh Ekalia. Kalau, Iya, Bapak. Mhm. Kata apa yang terpikir ketika mendengar kata bumi? Kehidupan. Kehidupan. Kalau Kang Fahri, apa Kang? Mayoritas ditutupi sama laut. Mayoritas ditutupi sama laut. Kalau Kang Munir, apa Kang Munir? Oke, oke, tidak ada ya Kang Munir. Nah, bagi saya sendiri, sebagai orang Sunda, ketika mendengar kata bumi, saya teringat sesuatu, yaitu rumah. Kenapa? Karena dalam bahasa Sunda sendiri, bumi itu artinya adalah rumah, yaitu kata halus untuk menunjukkan rumah. Maka dari itu bisa kita lihat dari hal ini betapa orang Sunda menghargai bumi, sesuatu yang perlu kita jaga, sesuatu yang perlu kita pelihara. Yaitu sedikit intermezzo. Kemudian kita mulai masuk nih ke fakta tentang bumi. Dari sekian banyak wilayah yang ada di bumi, ternyata benar kata Kang Fahri tadi, 72%-nya itu adalah air yang paling mendominasi. Dan ternyata manusia yang jumlahnya banyak ini itu hanya tinggal di 28% daratan yang ada di bumi. Nah, jadi terlihat betapa jauhnya perbedaan antara daratan dan juga lautan. Di samping itu, nah, ada pula istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Untuk bagian bumi yang merupakan air, itu dikenal dengan istilah hidrosfer. Dan untuk bagian bumi yang terdiri dari daratan, bebatuan, kerak, itu dikenal dengan istilah litosfer. Nah, dan di atas bumi bagian yang sangat luas ke ruang angkasa itu ada lapisan yang disebut dengan atmosfer. Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar istilah-istilah ini. Jadi atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk di dalamnya adalah planet bumi. Nah, kita bahas untuk pertama, kita perlu mengetahui dulu nih tentang lapisan atmosfer. Lapisan yang pertama, itu yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Dilanjut dengan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan terakhir ada eksosfer. Setiap lapisan ini memiliki ketinggian masing-masing dan juga punya fungsi masing-masing. Seperti troposfer ini tempat berkumpulnya karbon dioksida dan juga uap air. Kemudian stratosfer itu tempat di mana ada lapisan ozon. Tentu teman-teman juga sudah tahu ya, fungsi dari ozon itu sangat banyak untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet. Dan lapisan ke atasnya pun itu memiliki fungsi-fungsi yang lainnya. Dan untuk litosfer, ini adalah lapisan padat, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bedanya kalau atmosfer itu tingginya kan ke atas ya. Kalau litosfer itu cakupannya ke bawah, semakin ke dalam bagian bumi.
Nah, bisa dilihat di sini ada perbedaan warna yang menunjukkan perbedaan dari bagian litosfer ini. Ada apa saja? Yang pertama itu bagian atas itu ada kerak bumi. Kerak bumi itu kedalamannya kurang lebih 100 km. Kemudian ada selubung, lapisan ketiga ada inti luar, dan lapisan terakhir itu ada inti dalam. Nah, lapisan kerak ini aja kan sudah sampai kedalaman kurang lebih 100 km. Semakin ke bawah, inti dalam itu yang sudah terdata di bumi itu ada sekitar 6.300-an. Dan sejauh ini 6.300 itu banyak yang mengatakan ilmuwan bahwa belum semuanya terjelajahi. Jadi masih banyak misteri yang ada di dalam tanah planet bumi, termasuk juga di dalam samudra. Tadi masih banyak hal yang belum bisa dijelajahi oleh teknologi manusia. Oke, nah dari ketiga istilah tadi, atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer, itu membentuk suatu sistem, yaitu biosfer, sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup. Kalau litosfer, hidrosfer, atmosfer itu kan termasuk di dalamnya komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Nah, tapi dalam biosfer ini itu adalah komponen-komponen biotik atau komponen hidup seperti manusia, hewan, dan juga tanaman. Nah, sekarang saya ingin sedikit main tebak-tebakan nih dengan Akang Teteh di sini nih. Menurut Kang Henry, sekarang itu jumlah manusia di bumi ada berapa sih, Kang? Ya, maaf Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya? Oke, menurut Kang Henry nih, kita sekarang tebak-tebakan jumlah manusia yang ada di planet bumi sekarang itu udah sampai berapa, Kang? Sampai 5 miliar ya? 5 5 miliaran ya? miliar. Oke, kalau menurut Teh Iha berapa Teh Iha jumlah manusia? Mungkin sudah mencapai miliaran juga ya, 3 Berapa miliar mungkin kira-kira Pak. angkanya? Kurang lebih 6 kali ya, 6 miliar. Nah, oke. Menurut Kang Henry, 5. Menurut Teh Iha, 6. Nah, kita lihat, ternyata jumlah manusia sekarang itu sudah mencapai 8 miliar per Januari 2023. Kemudian untuk satuannya itu ada 1,7 juta spesies. Dan dari semua sekian banyak ini, berapa spesies yang pernah kita jumpai? Mungkin hanya puluhan atau ratusan saja. Dan untuk tanaman itu diperkirakan sudah mencapai 3 triliun. Nah, berarti bisa kita bayangkan nih, betapa kecilnya kita, manusia, berada di tatanan alam semesta. Gitu. Kita yang satu orang, kemudian di tengah bumi, itu ibaratnya titik gitu kalau di kertas itu. Nah, bagaimana cara agar orang-orang ini bisa mempelajari semua bagian yang ada di bumi, baik itu alamnya, manusia, laut, itu tidak mungkin dijelajahi secara manual gitu. Butuh bantuan teknologi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu kita lihat lagi ke lapisan atmosfer. Ini troposfer itu tempat pesawat manusia, yaitu masih dangkal 0-12 km ke arah atas. Nah, ada lagi yang namanya satelit. Nah, satelit ini itu adalah contoh dari penerapan remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, dari hal ini bisa kita lihat pengertian dari penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut. Nah, jadi kata kuncinya, memperoleh informasi tanpa kontak langsung. Nah, jadi dengan adanya remote sensing, manusia itu bisa melihat fenomena-fenomena alam apa yang terjadi setiap harinya, bahkan bisa dibilang setiap menit kalau kita punya aksesnya ya, tanpa harus lihat langsung daerah tersebut.
Jadi itulah sebabnya mengapa dibilang sebagai penginderaan jauh, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu remote sensing, karena tidak perlu kita melihat secara langsung. Nah, contoh dari penginderaan jauh itu diantaranya ada citra satelit Landsat, dan juga citra UAV atau drone, unmanned aerial vehicle, pesawat udara kecil tanpa awak. Nah, bisa dilihat ya perbedaan antara citra satelit ini bisa lebih jauh jangkauannya, sementara citra UAV itu lebih dekat tetapi lebih detail. Nah, jadi itu perbedaan antara citra satelit dan citra drone. Itu jadi kalau kita lihat drone, kalau mungkin ada Akang Teteh yang pernah main drone, nah berarti itu udah mengaplikasikan penginderaan jauh, cuma mungkin belum tahu aja gitu. Kemudian ini satelit yang salah satunya ya, jadi satelit itu ada banyak negara yang meluncurkan. Yang paling terkenal dan yang paling awal itu adalah milik NASA. Sampai sekarang satelit bumi milik NASA itu sudah mencapai Landsat 8 dan dalam pengembangan ke Landsat 9. Nah, kita bisa melihat citra satelit ini secara gratis di website ini, earthexplorer.usgs.gov. Jadi silahkan nanti setelah kelas di luar di rumah kalian bisa coba cek website ini. Oke, kemudian ini tadi ya contoh drone. Drone itu ada banyak jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke satu kasus nih. Telah terjadi tumpahan kilang minyak di perusahaan P di tengah laut area pantai utara Karawang. Kita diminta untuk melakukan analisis dan dokumentasi awal kondisi TKP, tapi kan kita nggak bisa aksesnya tuh. Langkah awal apa sih yang bisa kita lakukan? Ayo, di sini silakan teman-teman coba tulis di kolom chat, sambil saya akan mencoba bertanya pada Kang Munir. Kira-kira bagaimana caranya, Kang? Hmm, akses ke sananya sulit gitu ya, langkah awal yang Iya, bisa dilakukan. Ya berarti kita bisa lewat udara mungkin ya. lewat udara. Tapi anggaplah kita ini dosen atau mahasiswa gitu yang dananya itu sangat terbatas. Kira-kira untuk dokumentasi awal atau analisis awal, apa sih yang bisa dilakukan? Bisa lihat dari Google. Oke, bisa lihat dari Google. Betul. Jadi ada yang namanya Google Earth. Nah, itu Google Earth itu mungkin tidak seupdate yang tadi ya Earth Explorer, tapi intinya sudah benar. Kita bisa menggunakan bantuan dari remote sensing. Oke, betul ya, dari Kang Fahri kita bisa akses website yang tadi untuk observasi awal. Oke, sip. Jadi teman-teman sudah mulai memahami salah satu fungsi dari remote sensing itu untuk apa. Sekarang kita lanjut nih, komponen penginderaan jauh itu ada banyak. Dimulai dari sumber energi, itu ada yang alami dan buatan. Kalau yang alami itu matahari yang menghasilkan cahaya dan energi. Yang buatan itu ada contohnya radar untuk memperkuat daya tangkap gelombang ke bumi. Nah, itu termasuk sumber energi. Kemudian ada atmosfer. Itulah fungsi dari awal kita mempelajari atmosfer dulu, karena remote sensing itu termasuk di dalamnya ada lapisan atmosfer, dan juga salah satu komponennya sumber cahaya tadi itu melalui atmosfer dahulu sampai akhirnya bisa menghasilkan citra yang bisa kita lihat seperti saat ini, karena atmosfer itu berfungsi untuk menyerap, memantulkan, dan juga radiasi. Kemudian ada interaksi antara objek dan energi. Nah, interaksi itu dari energi tadi, dari sumber cahayanya dipantulkan ke bawah, itu artinya sudah ada interaksi antara cahaya dengan objek yang ada di permukaan bumi. Wahana itu alat untuk membawa sensor dan sistem penginderaan jauh. Sensor sendiri adalah alat perekam data. Kemudian terakhir itu ada pengolahan data. Jadi setelah semua data diambil, tetap kita perlu mengolahnya. Jadi datanya diolah melalui alat, bisa juga menggunakan software. Nah, di sini ada beberapa gambar, akan saya coba untuk menunjukkan bagaimana cara kerja si remote sensing. Jadi awalnya dari cahaya matahari itu turun ke sini. Nah, ketika turun, itu kemungkinannya ada dua.
cahaya matahari ini diserap dan ada kemungkinan yang kedua, diserap seperti ini terus jauh ke bawah. Ada kemungkinan lain yaitu dipantulkan. Nah, setiap objek di permukaan bumi itu memiliki daya pantul yang berbeda. Misalnya daya pantul air itu rendah. Jadi ketika cahaya matahari datang ke air, itu menyerap ke bawah sehingga pantulannya tidak secepat ketika objek cahaya matahari ini ke benda padat gitu. Kalau benda padat, apalagi yang warnanya gelap, itu kemungkinannya lebih cepat untuk dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan ini, objek-objek yang di bawah itu datanya direkam oleh satelit, oleh drone, sehingga kita bisa dan juga orang-orang lain bisa mengaksesnya. Nah, data dari drone ini bisa kita akses langsung dari HP, dari telepon, menggunakan internet. Ada juga yang masuk dulu ke radar untuk memperkuat sinyal penerimaannya. Nah, kurang lebih itu adalah bagaimana remote sensing dan komponen-komponennya bekerja. Seperti itu. Oke, sekarang gimana nih? Setelah penjelasan tadi, apakah ada yang masih belum paham atau punya pertanyaan untuk didiskusikan terkait penginderaan jauh? Oke, jika tidak ada, di sini bisa kita lihat ada tugas. Pertama, mengapa seorang mahasiswa teknik lingkungan perlu mempelajari penginderaan jauh, dan yang kedua, silahkan lakukan analisis keterkaitan antara setiap lapisan yang ada di bumi. Oke, kemudian jawabannya silahkan kalian ketik dan dikumpulkan pada e-learning atau LMS Unsika, elearning.unsika.ac.id. Dan juga sebelum ditutup nih ada TTS, kita coba dulu ya. Nah, kita sambil coba nih, ke Bu Iha, mau coba jawab nggak salah satu pertanyaan aja, Bu? Hmm, Nomor 4 nih, National Apa tuh, Aeronautics and Space Administration. Apa tuh? NASA. NASA, oke. Sip, NASA. Kalau alat pengangkut sensor tadi apa? Wahana. Wahana, oke. Wahana. Nama lain dari drone. Apa tuh nama lain dari drone? Ada yang ingat nggak? UAV, Pak. UAV, oke. Dan seterusnya. Oke, sip. Itu adalah beberapa istilah baru yang mungkin teman-teman baru dengar atau baru pernah baca tapi belum pernah tahu itu apa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini teman-teman bisa semakin tahu. Jika masih belum jelas, saya menyediakan materi, sudah saya upload pada YouTube, pada bagian playlist di akun saya. Silakan kalian buka bagian perpetaan dan sistem informasi geografis. Di sini ada pembahasan mengenai semua materi, termasuk di dalamnya ada remote sensing. Dan juga untuk tugas, jangan lupa di LMS pada bagian perpetaan dan sistem informasi geografis. Oke, sekian saja kuliah kita hari ini. Adapun referensi yang bisa teman-teman pelajari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.